derap langkah, alat berat, dan iringan nada dari berbagai alat musik bergabung menjadi harmoni. Jenis musik ini memang bukan asli Indonesia, namun kini tumbuh pesat di berbagai penjuru negeri. Inilah musik marching band, musik patriotik. Marching band atau orkes barisan adalah sekelompok musisi instrumental yang dalam waktu bersamaan menampilkan sebuah pertunjukan musik, baik untuk perlombaan maupun hiburan. Biasanya pertunjukan tersebut dilakukan sembari membentuk formasi di lapangan atau dalam sebuah barisan. Sebelum ada marching band, di abad ke-17 di Amerika Serikat muncul drum band, sejenis marching band namun dengan alat musik yang lebih sederhana. Drum band biasanya dipakai untuk upacara militer atau memberi semangat untuk pasukan saat berperang. Musiknya lebih kepada musik atau lagu patriotik, bukan hiburan. Di Indonesia, perkembangan marching band dimulai saat hadirnya drum band militer, lalu menyebar ke seluruh pelosok hingga terbentuknya PDBI atau Persatuan Drum Band Indonesia. Kalau drum band itu hanya perkusi, tapi bisa ada perkusi yang ada atau bahasa ini ya. Jadi bisa ada nada tertentu. Ya, so bell lira misalnya ya. Jadi kalau lihat drum band dari TK, anak kecil itu ada di lapangan main tenor drum, snare drum, bass drum, tapi di depan itu biasanya guru yang bawa melodi. Okay, itu drum band. Karena memang itu alat pukul. Kemudian ke marching band itu perbedaan dalam lomba misalnya di antara marching band dan drum and bugle corps. Itu drum and bugle corps bawa alat perkusi dan alat tiup dari logam saja. Kalau marching band itu alat perkusi, kemudian apa aja lagi, woodwind, ya, saxophone, flute, clarinet, sama alat tiup seperti trumpet dan trombone dan tuba. Marching band kemudian menjadi salah satu kegiatan ekstrakurikuler siswa di sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Ini adalah musik barisan bersemangat patriotik yang lazimnya tampil saat Karnaval 17 Agustus. Tidak hanya di Istana Merdeka, tetapi juga di pelosok Nusantara. Di kota-kota kecil, kelompok orkes barisan dari sekolah juga berparade. Mereka mengaku senang bergabung dengan grup marching band karena bisa jadi pusat perhatian orang. Marching band juga mengajarkan kedisiplinan serta kebersamaan sejak dini. Selain hidup melalui ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, ada pula kelompok yang dibiayai perusahaan swasta besar di Indonesia. Hingga kini ada beberapa kelompok marching band besar di Indonesia. Mulai dari Marching Band Semen Padang Sumatera Barat, Bahana Cendana Kartika Duri dan Bahana Cendana Kartika Rumai Riau, Gita Surosoan Banten, Marching Brass Putri SMA Santa Ursula,
Korps Putri SMA Tarakanita, Mada Bahana Universitas Indonesia Jakarta, Citra Drak Bahana Universitas Negeri Yogyakarta, Marching Band Semen Indonesia Gresik, Marching Band Universitas Udayana Bali, hingga Drum Korps Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun salah satu marching band yang paling sukses di Indonesia justru datang dari kota kecil di Kalimantan Timur, Bontang. Kota cantik yang terkenal sebagai penghasil pupuk dan gas alam cair ini merupakan markas sebuah kelompok marching band yang telah mencetak berbagai macam prestasi. Marching Band Bontang Pupuk Kaltim, atau lebih dikenal sebagai Bontang PKT. Marching Band Bontang Pupuk Kaltim mulai terbentuk pada tahun 1987 untuk memfasilitasi karyawan maupun anak PT Pupuk Kaltim. Namun sejak tahun 1990 Marching Band ini mulai dibuka untuk umum, termasuk untuk warga lokal kota Bontang. Mereka juga mendatangkan pelatih-pelatih internasional seperti Rene dan juga Andi. Marching Band Bontang Pupuk Kaltim adalah satu-satunya marching band yang menjadi juara umum 11 kali di Grand Prix Marching Band Indonesia dan juga telah memenangkan berbagai kejuaraan internasional. Marching Band Bontang PKT telah memiliki ratusan anggota aktif yang terbagi dalam beberapa tim dan ribuan alumnus yang tersebar di seluruh Indonesia. Uniknya, beberapa alumnusnya menjadi pelatih marching band besar lain di Indonesia. Kisah perjalanan marching band ini juga menjadi inspirasi dari film 12 menit untuk selamanya di tahun 2014. Karena 12 menit ini adalah milik kalian, milik kita semua di sini. Siang ini Raisa Raihmi sedang berada di kelas memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Raisa adalah siswa kelas 3 di SMA Negeri 1 Kota Bontang. Raisa termasuk salah satu murid berprestasi di sekolahnya. Tidak ada yang membedakan Raisa dengan teman-teman sekelas lain, kecuali Raisa adalah seorang anggota aktif Marching Band Bontang PKT. Di saat teman-teman seumurannya pulang ke rumah setelah bersekolah, ia dan sebagian anggota lain harus berlatih di Stadion Mula Warman atau GOR Kota Bontang. Datang ke tempat latihan sore hari, Raisa harus menyiapkan sendiri alat yang akan ia mainkan. Siapa sangka, gadis ini diberi tugas memainkan alat tiup tuba. Alat musik yang besar bagi gadis seperti Raisa dengan berat mencapai hampir 8 kg. Sebelum memegang tuba, ia harus berlatih baris berbaris dan berbagai teknik memainkan alat musik selama setahun. Hingga kini, masih ada tantangan yang ia rasakan ketika memainkan tuba. Udah Raisa, coba belajar tuba yang gede dulu, tuba yang gede aja. Soalnya udah terbiasa kan bawa tuba yang itu. Nah, tak cobalah, itu berat banget, sampai megang pun harus dibantuin sama senior di depan. Itu awal-awal ya? Awal-awal banget. Ngangkat itu setengah mati, di sini biru. Biru itu bengkak-bengkak gitu. Oke. Kayaknya sudahlah, ikutin. Pertama kayak jenuh banget.
Jadi kerjaan sama ini pulang sekolah lanjut jam 4 langsung MB, Latihan, langsung ya, latihan. ya. Dan pulang-pulang biru aja nih bahu. Itu berapa lama tuh biru-biru gitu? Sampai sekarang pun belum hilang. Sampai sekarang masih biru-biru Belum. juga? Oke. Memanggul atau membawa alat berat dalam marching band merupakan hal biasa. Selain tuba, masih ada beberapa alat lain yang tidak kalah berat. Saya mencoba mengangkat snare drum. Ini dia snare drum, beratnya bisa mencapai 8 kg, salah satu bagian dari tim perkusi yang ada di marching band. Ada juga queen tom yang beratnya bisa mencapai 15 kg, dan di belakang saya ada set bass drum yang beratnya bisa mulai dari 8 hingga 16 kg. Anda bisa bayangkan anak-anak marching band ini setiap hari bukan hanya harus menghafal musik dan juga formasi di lapangan, tapi juga harus mengangkat alat-alat berat ini dalam saat mereka latihan. Dalam latihan harian, anggota tidak hanya berlatih musik. Mereka biasa membuka latihan dengan latihan fisik terlebih dahulu. Para anggota biasanya diharuskan mengelilingi lapangan beberapa putaran sekaligus melakukan pemanasan. Lalu latihan dibagi sesuai dengan kelompok alat musiknya. Kelompok perkusi, kelompok alat tiup, kelompok alat melodi pukul, dan kelompok color guard. Latihan yang mereka lakukan juga tidak sebentar. Tidak jarang mereka harus berlatih sejak pagi atau siang hari hingga menjelang malam hari. Bahkan ketika mendekati hari pementasan atau perlombaan, latihan bisa dilakukan hingga malam hari. Bagi para anggota marching band, rasa lelah tidak sebanding dengan nilai positif yang mereka dapatkan. Gak ada yang bakal tahu nilai-nilai apa yang didapat sama anak-anak marching band selain anak marching band itu sendiri. Pertama, kebersamaan. Kebersamaan itu banget. Dimana di titik jenuhnya Raisa megang alat tuh ngomong ke senior, "Kak, aku capek, aku nggak bisa megang ini," kayak gitu kan. Nggak apa-apa, jalinin aja, bentar lagi kok kamu lama-kelamaan juga terbiasa bawa alat itu. Terus disiplin di sekolah, misalnya jam 2 harus datang ke sekolah, which is datang paling jam 3, jam-jam lelet lah. Kalau di MB harus jam 3 datang. Memang jadi dari MB ini terbiasa ke sekolah, eskul, kegiatan lain. Kok misalnya tepat jamnya segitu, ya datangnya jam segitu. Soalnya sudah terbiasa di MB ini. Terus kekompakan, kompak gimana ya rasanya kumpul sama teman-teman, sama dari latar belakang yang berbeda-beda semua. Kayak ada yang dari suku ini, ada yang sifatnya kayak gini, ada kayak gini. Kita gabung di MBPKT ini tuh jadi satu. Bagi Raisa, marching band bukan hanya soal musik, tapi juga soal kerjasama tim yang baik. Marching band bukan saja harus menghasilkan suara yang merdu, namun satu. Keharmonisan setiap bunyi yang keluar dari alat yang ada dalam grup marching band bukan perkara mudah untuk dibentuk. Bagi sang pelatih utama marching band Bontang PKT, Denny Arifin, tim pelatih harus bersabar melatih anggota. Hasil yang baik tidak akan didapat dengan cara yang instan. Tiap proses harus dijalani demi hasil maksimal. Boleh terburu-buru. Misalnya kita main pertama kali ikut marching band ya, pendaftaran itu nggak langsung pegang alat nggak. Kita seleksi, kemudian sesuai dengan alat masing-masing, kemudian kita LBB. LBB sudah sampai kurang lebih 4-5 bulan baru selesai LBB-nya itu asalnya. Jadi 5 bulan kita LBB terus, setelah itu ke program teknik tiup misalnya, atau teknik pukul. Setelah 5 bulan kita mulai belajar pegang alat. Nah untuk perkusi pun sendiri lama, 1 tahun baru pegang alat. Jadi masih pakai
pad namanya itu sama stick di atas gitu, atau di atas meja kalau nggak ada bisa pakai gitu. Jadi nggak langsung pegang alat seperti ini, nggak. Denny sudah bertahun-tahun menjadi pelatih marching band. Namun, tetap ada hambatan yang ia dan tim pelatih rasakan setiap akan melatih anggota marching band. Ya, yang agak sulit mengajarkannya. Ya, mengajarkan perlu ya saya bilang tadi ada 173 karakter itu. Dengan ada besar kecilnya beda, langkahnya juga beda-beda ya. Jadi harus nyamakan, harus pelan-pelan. Jadi 1 bulan tuh 1 lagu. Satu bulan 1 lagu untuk belajar display. Itu itu untuk bukan kategori untuk lomba ya, untuk penampilan biasa. Kalau untuk lomba lebih lama lagi. Setelah berbulan-bulan berlatih bersama-sama, gladi resik pun selesai dilaksanakan. Seluruh anggota bersiap pulang dan berharap seluruh latihan mereka tidak sia-sia. Esok hari, 12 menit mereka di lapangan akan menjadi pertaruhan latihan panjang yang telah dijalani. 12 menit, hanya 12 menit penampilan. Matahari belum sepenuhnya memancar di kota Bontang. Namun para anggota marching band yang semalam baru selesai berlatih, kini sudah datang di tempat acara. Para anggota ini sudah melakukan persiapan, terutama untuk tim color guard atau pemain bendera. Persiapan mereka tergolong paling lama, 3-4 jam karena harus menata rias sesuai dengan tema pementasan. Tidak ada perias profesional. Seluruh riasan dilakukan oleh sesama anggota dan para pelatih. Proses ini selalu mereka lakukan sebelum tampil atau lomba. Di sisi lain dari tempat acara, tim perkusi dan brass atau alat tiup juga melakukan persiapan sejak pagi agar tidak terlambat. Sebelum tampil pada pementasan atau perlombaan, para anggota marching band wajib melakukan pemanasan bersama-sama. Dipimpin pelatih tiap kelompok, pemanasan ini menjadi rangkaian yang penting agar ketika tampil mereka sudah dalam kondisi optimal. Pemanasan biasanya dimulai dengan latihan dasar. Setelah dirasa cukup, baru masuk ke bagian lagu yang nanti dimainkan. Setelah pemanasan dan sarapan, para anggota kemudian mengganti baju latihan dengan kostum tampil. Hari ini, marching band Bontang PKT memakai kostum dengan tema hitam biru. Nilai kebersamaan begitu kuat terasa. Satu sama lain, para anggota dengan inisiatif tinggi membantu rekannya memakai seragam. Tidak menunggu waktu lama, mereka lalu berkumpul untuk berdoa. Mereka memohon restu pada Sang Pencipta. Tak lupa, sebelum berjalan menuju stadion, yel-yel disuarakan dengan penuh tenaga sebagai pembakar semangat pada penampilan kali ini. Satu komando, langkah anggota marching band Bontang PKT mulai memasuki Stadion Mula Warman.
Sesaat lagi pertunjukan akan dimulai. Aba-aba telah dikeluarkan Field Commander atau pemimpin pasukan. Pertunjukan pun dimulai. Pada penampilan kali ini, Marching Band Bontang membuka penampilan dengan lagu bertema lambat. Alunan nada syahdu dari Marching Band Bontang membuat penonton terhanyut dalam suasana. Sesuai dengan temanya Bumi, lagu berikutnya yang dibawa adalah Earth Song milik Michael Jackson. Suara keras dari tiupan trompet anggota Marching Band Bontang seakan membuat lagu ini menjadi lebih hidup. Saat memainkan lagu ini pula, mereka menampilkan formasi yang sangat cantik. Tempo lambat tidak mengurangi kelihayan mereka membuat berbagai bentuk di lapangan. Dua lagu bertempo medium lamban telah selesai dimainkan. Pada lagu terakhir, mereka menampilkan lagu Bohemian Rhapsody milik band legendaris Queen. Memulai lagu dengan tempo lambat dan terus memasuki tempo cepat, Marching Band Bontang semakin atraktif dengan bentuk formasi yang cepat berubah namun tidak berantakan. Penonton juga dimanjakan dengan penampilan color guard yang atraktif memainkan bendera maupun alat lain. Tidak mau ketinggalan, ada juga penampilan solo dari pemain trompet di tengah-tengah lagu. Dalam tiap penampilan marching band, terutama dalam perlombaan, bukan hanya satu aspek yang dinilai, tapi ada beberapa unsur yang menjadi kriteria. Lihat ke GPMB itu ada dua juri sebenarnya. Ada banyak orang, ya bisa sampai 12, 16 orang jadi juri. Kenapa perlu sebanyak itu? Ya. Itu ada yang misalnya untuk alat tiup. Bisa ada yang ada di lapangan. Kalau di lapangan saya bisa dengar orang masing-masing. Kalau saya di stand dengan penonton di tribun itu bisa dengar itu secara ensemble. Tapi ada dua orang. Ya. Karena itu nanti nilai saya dan nilai kamu apakah itu kira-kira sama supaya bisa adil. Ya. Atau saya dengar sesuatu yang kamu tidak dengar sebelah sini. Jadi
Kemudian ada yang bisa untuk menilai teknis dan ada yang bisa menilai kreativitas. Tidak terasa, 12 menit begitu cepat berlalu. Lelah akibat berlatih berbulan-bulan terbayar dengan antusiasme serta tepuk tangan meriah dari penonton yang melihat penampilan mereka. Segala jerih payah dan lelah yang mereka lakukan seakan hilang, berganti menjadi raut bahagia dan senang karena berhasil menghibur penonton hari ini.